seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, ini yang ingin konsultasi kepada saya kemarin ya. Bisa datang ke sekolah sekarang apa tidak? Apa saya berkonsentrasi karena saya memiliki permasalahan di dalam akademisnya, yakni nilai-nilai mereka pelajaran kedua. Oh begitu. Oke baik, saya tunggu di ruang bimbingan konseling ya. Ini saya sudah di sini, sudah menunggu. Silakan datang ke sekolah sekarang ya, saya tunggu. Iya Pak. Oke siap, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, oke, selamat pagi ya. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Tapi saya tuh merasakan gugup gitu loh Pak. Oh, gugup kenapa? Mungkin bisa duduk dulu. Oh terima kasih. Ya. Jadi begini, mungkin di sini ada yang perlu bisa dikonsultasikan terkait permasalahan apa? Tadi kayak saya pas telepon, Anda kayak merasa kesulitan dalam itu akademis ataupun belajar. Apakah benar? Iya Pak, saya itu mau menceritakan cerita saya itu Pak. Saya itu ketika mau ujian itu kok merasakan sulit sekali itu loh Pak. Dan saya itu tidak berkonsentrasi saat ujian itu gimana itu Pak? Oh, jadi begitu. Jadi Anda merasakan kesulitan dalam belajar dalam akademisnya, nilai Anda itu kurang begitu. Ya, mungkin begini. Sejak kapan Anda merasakan kesulitan? Sejak awal masuk ke sekolah itu Pak, saya tuh merasakan di beberapa mata pelajaran itu kok nilai saya kurang gitu loh. Dan saya tuh takut sekali gitu loh Pak, kalau apabila ada orang tua itu mengetahui nilai saya tuh rendah gitu loh Pak. Itu gimana solusinya? Oh, jadi kamu merasa cemas? Iya. Ya. Perasaan deg-degan dan juga mungkin susah. Ya, itu memang benar. Karena bagi kamu merasa cemas itu, maka ketika kamu mau belajar itu sangat susah. Karena apa? Karena dengan kekhawatiran ini, ketika kamu belajar itu pasti tidak akan masuk. Karena apa? Ketika kita belajar itu harus fresh otak kita, maka pelajaran itu akan masuk. Jadi begitu. Mungkin setelah ini kamu mau melanjutkan ke sekolah mana? Saya tuh ingin melanjutkan ke sekolah universitas kedokteran itu loh Pak. Tapi kok nilai saya tuh mau masuk dalam universitas itu kok kurang gitu loh Pak dalam mata pelajaran itu. Saya tuh takut sekali kalau orang tua saya mengetahui. Saya tidak menyangka gitu loh Pak. Orang tua saya sangat menyesal pada saya gitu loh. Oh jadi begitu. Mungkin kecemasan ini Anda rasakan mungkin sudah lama ya? Iya. Nah, jadi gitu. Mungkin sehingga performa akademisnya itu mulai menurun. Nah mungkin begini. Sejak kapan Anda itu merasakan kecemasan ini sehingga sulit untuk belajar? Dan itu saat begadang gitu loh Pak. Begadang sehingga deadline tugas itu saya kejar seperti maraton gitu loh Pak, numpuk sampai harus belajar gitu, sampai saya tuh bikin panik gitu, perasaan gitu, sampai jatuh saya deg gitu, sakit gitu loh, gimana itu? Oh gitu. Jadi begini, saya memahami perasaan ketika kamu tadi datang ke sini. Saya sudah melihat performa dari wajah-wajah kamu yang di situ itu banyak masalah, terutama pada akademis. Jadi gini, mungkin begini, apa yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin apa hal yang sudah kamu lakukan, adakah atau belum? Oh, saya sudah mengatur jadwal sesuai apa yang bagus untuk saya belajar gitu Pak. Dan saya sudah mengusahakan tidur dengan nyaman gitu Pak, supaya ketika pagi itu semangat. Oh Iya. begitu. Baik, ide bagus sekali itu. Kamu sudah mengatur jadwalnya dengan teratur. Terus
Kemudian Bapak mau bertanya, ngomong-ngomong bagaimana dengan jadwal istirahatmu maupun jadwal ketika kamu merefresh otak itu sudah teratur atau belum? Kadang sih belum gitu loh Pak. Kadang ya nonton gitu, terus waktu istirahat saya dengerin musik gitu, dan yang lain-lainnya gitu. Oh begitu. Baik Aldi, jadi begini, istirahat itu sangat penting ya, apalagi ketika kita sudah banyak hal belajar, kita sudah melakukan waktu kita untuk belajar, kita harus tetap menjaga istirahat kita. Terus selain istirahat kita juga harus melakukan relaksasi berupa apa? Ya minimal paling sederhananya kita itu jalan-jalan lah di depan, cuma 7-5 menit aja itu sudah cukup. Karena apa? Ketika kita sudah beristirahat, nah itu maka akan pikiran kita itu akan berbeda dengan ketika kita selalu belajar terus. Karena apa? Ketika kita belajar terus, maka pikiran kita itu akan sepanang atau akan terkekang. Nah, oleh karena itu istirahat dan juga relaksasi itu perlu diimbangi dengan adanya tadi belajar. Karena apa? Kita hidup itu tidak cuma belajar, kita juga perlu istirahat, kita perlu tidur, kita perlu hal yang lain yang itu membuat cukup untuk pikiran kita. Jadi begitu. Mungkin selain itu bagaimana dengan belajarmu? Apakah sudah teratur atau belum? Terkait jadwalnya. Oh, kalau alhamdulillah ya Pak, itu jadwalnya sudah teratur dan saya sudah mengusahakan itu yang terakhir itu supaya belajarnya itu kita bisa berkonsentrasi dan bisa fokus dalam ujian itu Pak. Bagus sekali Aldi, itu adalah langkah-langkah yang sangat konsisten dan juga langkah yang sangat positif. Ingat ya bahwasanya ketika proses itu tidak bisa instan, maka kita harus step by step dulu. Karena apa? Ketika kita menginginkan sesuatu hal yang di situ kita inginkan agar tercapai dengan baik dan maksimal, maka kita harus berusaha. Tapi ingat, ketika kita sudah belajar, kita harus juga butuh istirahat dengan yang cukup dan juga adanya relaksasi atau ketika kita sudah sepanang merasa yang di situ sangat membosankan, kita harus butuh yang namanya jalan-jalan. Kita apa? Karena apa? Agar otak kita itu terhibur, tidak terfokus pada pelajaran. Tapi ingat tujuan awal, biar kita itu selalu bisa konsisten dalam belajar dan diimbangi dengan istirahat yang cukup. Mungkin bisa dari pola makan yang teratur, ataupun kita bisa dengan mungkin tidur yang cukup. Tidur itu kalau umumnya maksimal 7-8 jam. Jadi begitu ya. Nah, terus bagaimana perasaanmu ketika mengobrol dengan Bapak tadi? Apakah sudah ada rasa-rasa yang di situ bikin kamu tenang ataupun masih belum? Alhamdulillah ya Pak ya. Setelah saya konsultasi dengan Bapak ini, saya merasakan lega sekali loh Pak. Oh ternyata ada solusinya gitu loh di balik kesusahan itu. Dan alhamdulillahnya setidaknya itu saya akan melakukan apa yang Bapak suruh itu Pak. Oke baik, jadi begitu. Oke siap Aldi. Jadi begini, ketika kamu nanti sudah pulang, terus kamu sudah menerapkan membuat jadwal yang teratur, kemudian istirahat yang cukup, itu tenang. Ketika kamu ada apa-apa silakan berkonsultasi kepada Bapak. Karena apa? Saya selalu di sini, selalu mendukungmu. Apapun itu nanti yang menjadi permasalahanmu, insya Allah Bapak bisa membantu. Jadi begitu. Jadi jangan ragu-ragu. Ya, ketika kamu ada masalah apapun itu silakan dikonsultasikan kepada Bapak. Jadi begitu. Mungkin kita bisa bertemu lagi minggu depan untuk melihat bagaimana perkembanganmu. Semoga dengan kamu konsultasi hari ini itu bisa menjadi lebih baik lagi. Gitu. Ya Pak. Oke, jadi terima kasih ya atas kunjungannya. Semoga apa yang kamu dapatkan di sini tadi itu bisa bermanfaat bagi dirimu dan semoga kekhawatiran yang muncul pada dirimu itu bisa terselesaikan dan semoga apapun tujuan cita-citamu yang kamu tadi ingin masuk ke Universitas Kedokteran itu bisa tercapai. Amin. Oke, baik, terima kasih ya atas kunjungannya. Ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan dan jangan lupa selalu semangat. Baik, bisa dimengerti? Bisa dimengerti Pak. Oke, siap. Terima kasih ya. Ya. Oke, silakan bisa pulang dulu. Oke.
Terima kasih. Ya.